Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8. Hari ini kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu sistem koordinat Kartesius. Nah, di sini tujuannya adalah nanti kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan koordinat Kartesius dan kedudukan atau radius suatu lokasi ya. Jadi ini peta konsepnya. Jadi sistem koordinat itu nanti ada posisi titik asal atau sumbu X, dan posisi garis. Jadi nanti ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Oke. Apa sih koordinat Kartesius itu? Koordinat Kartesius adalah letak suatu titik objek yang ditulis dengan X, Y. Nah, koordinat Kartesius sendiri itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menentukan radar pesawat, radar kapal ya, kemudian dalam penerbangan, kemudian peta, denah. Jadi dipakai untuk dalam kehidupan sehari-hari untuk yang hal demikian. Nah, apa itu absis dan apa itu titik koordinat? Nah, ini. Jadi di sini ada sumbu ya. Ada sumbu. Nah, ini dia yang dari garis gini disebut dengan absis. Nah, kemudian yang ke atas ini disebut dengan ordinat atau sumbu Y. Nah, jadi itu. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Yang garis lurus ke atas itu disebut dengan ordinat atau sumbu Y, sedangkan garis mendatar itu disebut dengan absis atau sumbu X. Nah, koordinat ditulis sebagai X, Y. Contoh, jika diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa titik X atau absisnya itu 1 dan titik Y atau ordinatnya itu 3. Gitu ya. Jadi 1,3 titik X-nya atau absis itu 1, titik Y atau ordinat itu 3. Nah, kemudian memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar dapat ditulis posisi titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Jadi titik A ini berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi titik A ini berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita perhatikan lagi titik B. Titik B ini dia berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. 1, 2. Berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Begitu juga sumbu C. Titik C. Dia berjarak berapa satuan terhadap sumbu X? Ini kan sumbu X nih ya. Nah, ini berjarak 3 satuan. 1, 2, 3 terhadap sumbu X. Dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5. Berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Bagaimana dengan titik D? Titik D ini dia berjarak berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Dan titik D ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Sampai sini jelas ya. Kita lanjut. Nah, itulah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan contoh ya. Titik A 4,4. Titik A, titik koordinat 4,4. Artinya titik A ini X-nya 4. X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya 4. Berarti ke atas 4. 1, 2, 3, 4. Maka titik A-nya 4,4.
Nah, kemudian titik koordinat B negatif 4,3, artinya X-nya negatif 3, Y-nya 4. Berarti 1, 2, 3, 4, min 4 ya. Nah, kemudian Y-nya 3, 1, 2, 3. Maka dia titiknya negatif 4,3. Bagaimana dengan titik C? Titik C ini dia negatif 5,4. Kan? Karena dia berada di negatif 5. Kemudian ini dia negatif 4. Jadi titik C itu negatif 5,4. Bagaimana dengan titik D? Titik D berarti dia titiknya berada di sini. Maka kalau ditarik dia 3. X-nya 3, Y-nya negatif 5. Maka titik D itu 3, negatif 5. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, mana saja wilayah bidang kartesius? Nah, jadi di bidang kartesius itu dia ada wilayah. Nah, ini daerah kartesius itu dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah, ini kuadran 1. Kuadran 1. X-nya positif, Y-nya positif. Jadi X-nya positif semua. Y-nya positif semua. Nah, ini X dan Y kuadran 1. Kemudian kuadran 2 itu negatif X, Y. Jadi kuadran 2-nya itu X-nya negatif, Y-nya positif karena berada di atas. Kuadran 3 itu negatif X, negatif Y. Negatif 3, negatif ya. Negatif X, negatif Y. Dia X-nya negatif, Y-nya negatif karena dia berada di kuadran 3. Sedangkan kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif karena di bawah. X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kamu perhatikan rumah sakit itu terletak di kuadran berapa? Rumah sakit ini ya terletak di kuadran 1. Karena dia berada di daerah atas kanan ya, maka dia kuadran 1. Sekolah terletak di kuadran berapa? Kuadran. Ini sekolah ya. Terletak di kuadran berapa? Di kuadran 3. Karena ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sekolah terletak di kuadran 3 ya. Sampai sini jelas ya. Nah, kemudian garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Nah, ini. Garis A sejajar dengan sumbu X. Garis A sejajar dengan sumbu X. Ini A ya. Garis A sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis B sejajar dengan sumbu Y. Garis B yang ini ya. Garis A yang berwarna hijau sejajar dengan sumbu X. Garis B yang berwarna biru sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan. Nah, ini tentukan koordinat titik berikut dan tentukan juga berada di kuadran berapa titik tersebut. Nah, ini mulai dari A ya. Jadi A ini tentukan titiknya, titik berapa, kemudian berada di kuadran berapa. Kemudian ini titik B, tentukan di kuadran berapa dan titik berapa. Titik C, tentukan titik berapa dan kuadran berapa. E, D, F. Nah, demikian ya materi hari ini. Silakan kalian pelajari, pahami berulang-ulang, dan jawabannya silakan boleh melalui Classroom, boleh juga melalui chat WA pribadi Ibu. Demikian belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.